Keren nih Ioniq 5 memang ya. Yang kita tahu ya teman-teman, mobil listrik itu dari segi konsumsi energi yang dikeluarkan ataupun juga biaya yang dikeluarkan memang jauh lebih irit jika dibandingkan dengan konsumsi energi bahan bakar mobil bermesin bahan bakar ya, mobil bermesin biasa. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga per liter bahan bakar sekarang dibandingkan dengan harga per kWh listrik, tentu jauh lebih murah listrik. Nah, masalahnya kan dari bawaannya udah irit, tapi mobil listrik juga bisa dibikin lebih irit. Mau tahu caranya bagaimana? Simak terus dalam video ini. Oke, jadi saya nyalakan dulu ya. Nah, ini udah nyala. Biasa mobil mesin ada bunyinya, kalau mobil listrik tak tahu udah nyala aja. Ya, jadi untuk menjaga konsumsi energi si mobil listrik ini supaya bisa lebih irit, memang ada beberapa fitur pendukung untuk mengatur penyaluran tenaga listrik ke motor listrik untuk roda penggerak. Nah, sekarang kan yang jadi masalah itu kalau di mobil listrik adalah infrastruktur charging stationnya yang masih terbatas. Memang kalau di kota-kota besar udah cukup menjamur, tapi kalau untuk antar kota atau antar provinsi memang masih agak jarang. Nah, untuk itulah bagaimana caranya supaya konsumsi energi mobil listrik ini bisa lebih irit, jarak tempuhnya juga bisa penurunannya itu lebih lama. Nah, jadi kan nggak perlu terlalu was-was ngeliat, wah udah berapa kilometer nih, udah sisa berapa kilometer. Nah, kalau di Hyundai Ioniq 5 ini yang paling gampang adalah mode berkendara. Jadi mobil ini punya 3 mode berkendara, Eco, Normal, dan Sport. Nah, kalau kita lihat kan nih, kalau di mode Eco range-nya itu sisa segini. Nanti kalau kita ubah ke Normal, dia range-nya akan jauh lebih pendek. Begitu juga pada saat pindah ke Sport. Karena pada saat mode Eco, penyaluran energi listrik dari baterai ke motor traksi itu, motor listrik itu dibatasi oleh controller supaya bisa lebih efisien dalam penyaluran tenaganya. Begitu juga pada mode normal, itu juga penyalurannya ya sedikit diperbesar, dan kalau pada mode sport memang dibuat seresponsif mungkin. Makanya energi listrik yang diambil dari baterai itu lebih boros ketimbang mode eco atau mode normal. Bahkan di indikatornya kan bisa terlihat kalau kita ubah mode berkendaranya di speedometer, di panel instrumen itu akan berbeda range-nya. Bahkan juga di indikator light head unit utama. Kalau kita lihat, nah ini range-nya ketika kondisi ideal dan kondisi kalau AC mati. Nah, begitu juga dengan AC. Jadi AC ini sebenarnya fitur yang kalau di mobil listrik itu cukup memakan energi listrik yang besar, tapi juga bisa memangkas energi listrik yang besar juga. Kalau AC dinyalakan, nah dia range itu langsung turun jauh, karena memang kompresor si AC mobil listrik ini kan tetap membutuhkan energi listrik dari baterai, bukan dari aki, tetap dari baterai. Makanya pada saat AC dinyalakan, dia langsung penurunan jarak tempuhnya itu cukup drastis. Pada saat dimatikan, nah dia bisa lebih jauh. Begitu juga pada saat dinyalakan. Kalau dinyalakan, fan-nya kita kencengin aja ya. Dari fan 1 ke fan 2 dan ke fan 3. Itu penurunannya sekitar 9 km gitu. Begitu juga pada saat dari kekuatan fan, penurunannya itu bisa memangkas 9 km. Dan suhunya pun juga kalau kita ubah semakin dingin, dia jarak tempuh yang bisa diraih jadi lebih pendek. Ini misalkan dari 17 kita ubah ke 20, itu ada peningkatan jarak tempuh sekitar 3-4 km, dimana itu cukup signifikan ya. Begitu juga pada saat kekuatan fan-nya diubah, itu perbedaannya bisa 9 km. Jadi kalau mau irit
bisa pakai mode eco, lalu AC-nya mungkin dibuat bukan sepanas mungkin ya, tapi ya suhu ideal yang nggak terlalu dingin tapi juga nggak terlalu panas. Mungkin bisa berkisar di 20 derajat atau 22 derajat Celcius dengan kekuatan fan-nya paling di level 1 ya. Dari mode eco, AC-nya juga yang se-efisien mungkin, nggak yang terlalu dingin, nggak terlalu panas. Mungkin jarak tempuh yang bisa diraih mobil listrik ini bisa lebih jauh. Nah, yang terakhir adalah memang ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap sisa jarak tempuh si baterai mobil listrik ini, yaitu adalah fitur regenerative braking. Kalau di Hyundai Ioniq 5 ini fitur regenerative brakingnya diatur layaknya pedal shift ya. Ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, kalau kita ubah, kalau kita pencet yang sebelah kiri, dia itu menambah si daya regenerative braking. Tapi kalau kita tekan yang sebelah kanan itu mengurangi. Di mobil ini ada 3 level regenerative braking bisa diatur. Semakin kecil levelnya, level 0 berarti regenerative brakingnya itu tidak ada. Tapi kalau kita ubah ke level yang paling tinggi, level 3, pada saat kita melepas pedal akselerator, kalau di mobil biasa pedal gas ya, motor listriknya itu mengubah putarannya menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu memberikan gaya pengereman dari si motor listrik, bukan dari rem. Dari gaya kinetik itu dikonversi menjadi energi regeneratif yang mengisi kembali daya listrik ke baterai. Memang pengisiannya tidak signifikan, tapi dengan sisa jarak tempuh yang bisa dilalui mobil ini, penurunan jarak tempuhnya itu bisa jauh lebih lambat atau tidak terlalu cepat, yang menjaga si jarak tempuhnya tetap stabil. Penurunan itu cenderung kecil ketimbang tanpa regeneratif. Ya, jadi itu mungkin bisa menjadi sedikit informasi yang teman-teman bisa ketahui mengenai mobil listrik. Memang mobil listrik ini kan merupakan teknologi baru yang mulai digencarkan, dan mungkin teman-teman ingin tahu apakah mobil listrik boros atau irit. Memang pada dasarnya irit, tapi bisa dibikin lebih irit dengan cara-cara tadi. Jadi demikian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Elmo Electric Mobility. Sampai jumpa di video berikutnya.